berita acara pemeriksaan saksi Muhammad Adar bukti T28 berupa berita acara pemeriksaan saksi Muhammad Suh. Menimbang bahwa setelah hakim pra-peradilan meneliti dan mempelajari dari semua alat bukti yang telah diperoleh pemohon, terdapat bukti yang saling mendukung dan persesuaian, di antaranya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik maupun berita acara pemeriksaan saka, sehingga menurut hakim pra-peradilan telah terdapat dua alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 junto pasal 184 KUHP yang disangkakan termohon kepada pemohon patut diduga melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh termohon, yaitu dua alat bukti yang sah atau cukup, dan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat, bukti T25 berupa surat ketetapan tersangka, bukti T29 berupa berita acara pemeriksaan tersangka, bukti T30 berupa berita acara penolakan tanda tangan, bukti T31 berupa berita acara penolakan tanda tangan, bukti T32 berupa surat penunjukan penasihat hukum, bukti T32 berupa berita acara pemeriksaan tersangka. Menimbang bahwa mengenai dalil pemohon pemohon mengenai termohon pada saat penangkapan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dengan alasan untuk mengamankan pemohon dari aksi massa yang akan mendatangi tempat tinggal pemohon sesuai fakta persidangan, yaitu saksi Daryanto yang memberi keterangan di bawah sumpah bahwa saksi adalah perangkat desa Banjarnegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang menjabat mulai akhir 2007 sampai dengan sekarang. Jabatan saksi di perangkat desa sebagai kasih pemerintahan dan mendampingi penangkapan pemohon yang menunjukkan dan membacakan surat-surat kepada pemohon yang pada intinya pemohon akan dibawa ke Polres Pasuruan untuk diperiksa terkait kejadian di Winongan yang keterangan tersebut bersama dengan bukti T27 berupa hasil cetak foto pemohon saat menunjukkan surat perintah penangkapan kepada pemohon, bukti T44 berupa hasil cetak foto petugas dari kepolisian saat proses penangkapan pemohon yang berlokasi di rumah pemohon di Dusun Karanglo, RT 002 RW 003 Desa Banjarnegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Menimbang bahwa sesuai fakta tersebut di atas, hakim pra-peradilan berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan pemohon telah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menimbang bahwa mengenai dalil pemohon mengenai keabsahan penyidikan diragukan saat surat perintah penyidikan diterbitkan sebelum peristiwa pidana terjadi, terdapat kejanggalan yang sangat nyata dan fundamental yang menunjukkan adanya cacat administrasi dan tidak keabsahan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pemohon. Kejanggalan ini terdapat pada kontradiksi antara tunggal dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dengan terjadinya peristiwa pidana serta tanggal laporan polisi dibuat, yaitu surat perintah penyidikan nomor SP/Sidik 198 10/2025 Satreskrim tanggal 2 September 2025, surat perintah tugas SP-Gas nomor SP-Gas 198 Satreskrim tanggal 2 September 2025. Menimbang bahwa sesuai fakta yang terdapat di persidangan, yaitu bukti P2 dan bukti T26A berupa surat perintah penangkapan tanggal 2 Oktober 2025. Setelah hakim pra-peradilan meneliti surat tersebut dan membandingkan surat-surat yang lain yang diajukan oleh termohon, yang sebelum tanggal tersebut ada nomor surat yang berkaitan aturan penomoran surat yang ada dalam surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas
maka Eid adalah bulan ke-10, yaitu bulan Oktober. Hal tersebut sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2023 tentang tata persuratan dinas Polri, sehingga hakim pra peradilan berpendapat tidak terdapat unsur kesengajaan yang memang adalah sebatas salah ketik, sehingga pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan pemohon telah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan dalam kesimpulannya mengenai fakta hukum yang terungkap dan kegesahan termohon dalam melakukan upaya paksa tercermin dari fakta persidangan bahwa termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, menangkap dan menahan pemohon dalam satu rangkaian tindakan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2025. Dalam satu hari tersebut termohon harus menerbitkan setidaknya 24 dokumen administratif. Menimbang bahwa mengenai saya ulang, mengenai fakta hukum yang terungkap dengan dan ketergesa-gesaan termohon dalam melakukan upaya paksa tercermin dari fakta persidangan bahwa termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, menangkap dan menahan pemohon dalam satu rangkaian tindakan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2025. Dalam satu hari tersebut termohon harus menerbitkan setidaknya 24 dokumen administratif penyidikan yang sangatlah tidak lazim dalam dapat memenuhi prosedur formal yang wajar. Misalnya proses pemeriksaan ahli, uji laboratorium yang tuntas di hari yang sama. Menimbang bahwa hakim pra-peradilan senada dengan keterangan ahli Profesor Dr. Sajijono SHMU yang menerangkan tidak ada batasan minimal atau maksimal terkait namanya proses penyelidikan dalam peraturan undang-undangan dikaitkan dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dan karena tidak ada satu pun norma yang membatasi mengenai waktu lamanya proses penyelidikan dan penyidikan. Karena maka penyelidikan adalah tindakan menyelidik untuk mengumpulkan keterangan untuk dapat dinilai peristiwa hukum yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, kemudian dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Ketika keterangan yang didapatkan terbukti bahwa peristiwa hukum yang terjadi merupakan tindak pidana, bahwa tidak merupakan perbuatan melawan hukum, jika proses penyelidikan dan penyidikan sampai penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 hari, karena tidak ada batasan waktu berakhirnya penyelidikan atau penyidikan. Berbanding terbalik, maka tidak diatur pula secepat apa proses penyelidikan dan penyidikan sepanjang dari hasil penyelidikan telah terpenuhi dan bisa pula ditingkatkan menjadi penyidikan. Menimbang bahwa mengenai dalil termohon di dalam kesimpulannya mengenai berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mendasari fakta hukum tersebut, kewenangan perkara sudah tidak sepenuhnya terdapat pada termohon, melainkan juga ada hubungan hukum dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menimbang bahwa terkait hal ini, hakim pra peradilan berpendapat bahwa apabila mencermati pokok materi dari permohonan pra peradilan pemohon, yaitu terkait atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apa itu tersangka dan siapa instansi lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, dan yang dalam hal ini adalah terkait dengan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut di atas, hakim pra peradilan berpendapat bahwa prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi adanya bukti permulaan cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang mengacu pada pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, bukti surat serta keterangan tersangka sendiri, sehingga penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah dan berdasarkan hukum, sehingga petitum kedua pemohon yang menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan pemohon adalah tidak sah secara hukum oleh karena ketentuan perundang-undangan menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim pra peradilan bersimpulan bahwa termohon dalam melakukan
tindakan penetapan tersangka terhadap pemohon pada pokoknya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam tata aturan perundangan. Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, yaitu petitum utama dalam permohonan pemohon, yaitu menyatakan tindakan penetapan tersangka dan penahanan pemohon tersebut tidak sah secara hukum karena melanggar aturan perundang-undangan, maka permohonan pemohon terhadap petitum lainnya yang timbul akibat dari petitum kedua tersebut menjadi tidak relevan lagi dan masing-masing harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa hakim pra peradilan telah mempelajari cermat seluruh bukti baik surat maupun saksi dan ahli yang diajukan kedua belah pihak, akan tetapi selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada bukti-bukti lagi yang dapat menguatkan dalil permohonan pemohon maupun termohon. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut terhadap alat bukti lainnya baik yang diajukan pemohon maupun yang diajukan oleh termohon sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas, hakim pra peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah ditolak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon. Menimbang bahwa menurut pasal 187 huruf I KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemindahan membuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya secara pasti. Menimbang bahwa putusan pra peradilan bukanlah putusan yang bersifat pemindahan, maka dalam perkara ini biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil, memperhatikan pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 7/14 tanggal 28 April 2014, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU 8 2015 tanggal 11 Januari 2017, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 PUU 7 2019 tentang tanggal 15 April 2019, peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan, dan pasal-pasal yang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, baik ya, dengarkan baik-baik. Menolak permohonan pra peradilan pemohon dengan seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 oleh Hidayat Sarjana Hukum Magister Hukum Manuria, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan oleh sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Indah SHMH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi seperti itu. Untuk pra peradilan ini, jadi sudah saya terangkan, sudah dalam putusan ini sudah lengkap ya. Jadi ada juga perma yang mengatur bahwa ini terkait formalitas. Jadi mengenai materi di luar itu, mengenai yang lain-lain dalam permohonan dan dalam jawaban juga dalam kesimpulan tidak saya bahas di putusan seperti itu ya. Baik, agar tidak melenceng dari pra peradilan. Baik, nanti setelah ini putusan bisa di-download, tapi mungkin masih ada administrasi dulu ya di sini. Demikian sidang pra peradilan saya tutup dan telah selesai. Baik, kalau ada yang mau mengambil dokumentasi silakan, saya beri waktu. Kalau tidak ada? Baik, sudah. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada
pemohon, kepada termohon, juga kepada yang datang hari ini. Sidang telah selesai dan lancar. Terima kasih sekali, tidak ada kegaduhan ya.